Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini masih berhubungan dengan hukum Allah, khususnya tentang hari Sabat. Alkitab berkata dalam Keluaran 31 ayat 13 yang berbunyi, "Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Bahasa Indonesia menggunakan kata peringatan, sementara dalam versi King James menggunakan kata a sign, yang artinya tanda. Dan memang bahasa Ibraninya artinya tanda. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 179 paragraf 2. Allah telah mendirikan sebuah tanda penunjuk jalan bagi mereka yang menjalani hidup di dunia ini. Salah satu lengan tanda penunjuk jalan itu menunjukkan ketaatan kepada Sang Pencipta sebagai jalan menuju kebahagiaan dan kehidupan. Sementara lengan lainnya menunjukkan ketidaktaatan sebagai jalan menuju kesengsaraan dan kematian. Sabat adalah tanda, yaitu tanda penunjuk jalan. Karenanya, perhatikan yang ditandai warna biru. Salah satu arah yang ditunjukkan oleh tanda jalan tersebut adalah untuk menurut kepada Allah, Sang Pencipta, dan jalan penurutan itu menuju kebahagiaan dan kehidupan. Kata menuju adalah kata penting. Sabat itu adalah jalan menuju kehidupan. Sabat itu bukan kehidupan, tapi penunjuk jalan menuju kepada kehidupan. Tetapi ada arah lain, yaitu jalan ketidakmenurutan. Maka jalan itu menuju kesengsaraan dan kematian. Sederhananya, Sabat menyatakan bahwa jika menurut, maka akan selamat, tetapi jika tidak menurut, maka akan binasa. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 161 paragraf 4. Sabat akan menjadi ujian besar kesetiaan, sebab di titik inilah kebenaran diperdebatkan secara khusus. Ketika ujian terakhir datang, garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan mereka yang tidak melayaninya. Sabat disebut ujian besar kesetiaan. Sabat bukan ujian besar keselamatan, tetapi ujian besar kesetiaan. Adakah kita setia kepada Allah atau tidak? Jika kita setia, maka itulah jalan menuju kehidupan. Tetapi jika tidak setia, maka itulah jalan menuju kebinasaan. Sebab Allah lah keselamatan kita. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat lanjutkan, masih dalam buku yang sama, halaman 179 paragraf 4. Dalam firman ini, Tuhan dengan jelas mendefinisikan ketaatan sebagai jalan menuju kota Allah. Tetapi manusia durhaka telah mengubah rambu penunjuk jalan, membuatnya menunjuk ke arah yang salah. Ia telah menetapkan hari Sabat palsu dan menyebabkan pria dan wanita berpikir bahwa dengan beristirahat di atasnya, mereka sedang menaati perintah Sang Pencipta. Inilah Sabat, yaitu rambu jalan yang mengarahkan umat-umat untuk menurut kepada Allah, agar manusia selamat. Tetapi setan rubah rambunya supaya manusia binasa. Nah, perhatikan tadi bahwa Sabat bukan jalan keselamatan, tetapi mengarahkan menuju keselamatan, yaitu bila menurut. Karenanya, Sabat palsu bukan tanda kebinasaan, tetapi mengarahkan menuju kebinasaan, yaitu karena tidak menurut. Nah, karena dikatakan menuju, maka ada tujuan akhirnya. Ingat pekabaran renungan pagi tanggal 3 Mei 2026 yang lalu. Roh Nubuat berkata, semua orang yang memelihara hari ke-7, yaitu hari Sabat, menandakan melalui tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Yehova. Terdapat dalam Patriarchs and Prophets halaman 307 paragraf 2. Jadi, hari Sabat, hari Sabtu adalah untuk menyembah Yehova, yaitu satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Namun, Gereja Katolik berkata dalam ukatholik.com/saints/Holy Trinity bahwa setiap hari Minggu dikhususkan untuk menghormati Trinitas Maha Kudus, bahwa setiap hari Minggu disucikan dan dikuduskan bagi Allah Trinitas. Nah, yang menyedihkan adalah mereka yang mengaku memelihara hari Sabat, hari Sabtu, yaitu umat-umat gereja Advent yang sekarang ini, malah turut menyembah Allah Trinitas. Gereja Advent yang sekarang ini berkata dalam dasar-dasar iman mereka
bahwa ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, suatu kesatuan dari 3 pribadi yang kekal. Inilah doktrin Trinitas dalam Gereja Advent yang sekarang ini. Tetapi Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 5, halaman 213 paragraf 2, tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Kenapa? Karena mereka berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, tetapi menyembah Allah lain yang bukan Yehova, yaitu Allah Trinitas. Dan masih dalam paragraf yang sama dikatakan, mereka memiliki terang kebenaran, mereka mengetahui kehendak guru mereka memahami setiap poin iman kita, tetapi mereka tidak memiliki perbuatan yang sesuai. Mengapa mereka tidak memiliki perbuatan yang sesuai dengan terang kebenaran yang mereka ketahui? Karena yang bekerja dalam hati mereka bukan Kristus oleh kehadiran Roh Kristus, tetapi oknum lain yang bukan Bapa dan bukan Yesus, yang doktrin Trinitas sebut dengan Allah Roh Kudus. Gereja Advent yang sekarang ini memiliki terang kebenaran, tetapi yang mengerjakan dalam hidup umat-umatnya bukan Yesus, tetapi oknum lain yang bukan Yesus. Padahal Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 63 tahun 1903 paragraf 2, mereka yang dikuduskan melalui kebenaran akan menunjukkan bahwa kebenaran telah menghasilkan reformasi dalam hidup mereka, bahwa kebenaran sedang mempersiapkan mereka untuk diangkat ke dunia sorgawi. Tetapi selama kesombongan, iri hati, dan prasangka jahat mendominasi hidup, Kristus tidak memerintah dalam hati. Kasih-Nya tidak ada dalam jiwa. Dalam kehidupan mereka yang mengambil bagian dari kodrat ilahi, terjadi penyaliban roh yang angkuh dan merasa cukup diri yang mengarah pada pengagungan diri. Sebagai gantinya, Roh Kristus berdiam dan dalam hidup mereka buah-buah roh tampak. Dengan memiliki pikiran Kristus, para pengikutnya mengungkapkan karunia karakternya. Mereka yang dikuduskan oleh kebenaran disiapkan untuk kerajaan sorga. Dan pekerjaan kebenaran itu adalah dengan menerima Roh Kristus berdiam dalam hidup kita. Sebab oleh menerima Roh Kristus dalam hidup kita, maka kita berbuah. Itulah buah-buah kebenaran. Itulah maknanya turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Namun umat Advent yang sekarang ini diajarkan oleh para pendetanya bahwa Allah rohlah yang bekerja dalam hidup mereka. Tidak heran kebenaran tidak dihidupkan, karena Allah roh tidak memahami kelemahan manusia, tidak pernah dicobai seperti manusia, karena Allah roh tidak pernah menjadi manusia. Tetapi Yesus sudah. Yesus telah menjadi manusia dan Dia memahami kelemahan kita, dan Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu sebabnya kita perlu rohnya Yesus, yang adalah hidupnya, pribadinya, dan kuasanya. Nah, apakah hasil dari pekerjaan Allah roh dalam hidup umat-umat Allah? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 162 paragraf 4. Dengan cara ini, dunia akan menjadi milik iblis. Ia akan menguasai pikiran di bawah kuasanya sehingga Sabat Allah menjadi objek penghinaan khusus. Sebuah peringatan, iblis akan menjadikan ketaatan pada Sabat hari ke-7 sebagai tanda ketidaksetiaan kepada pemerintah dunia. Hukum manusia akan dibuat begitu keras sehingga orang tidak berani memelihara Sabat. Karena takut kekurangan makanan dan pakaian, banyak yang akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Allah. Dunia akan sepenuhnya berada dalam kekuasaan iblis. Mereka yang menerima Allah roh akan mudah meninggalkan Sabat. Sebab Allah roh bukan Tuhan atas hari Sabat, tetapi Yesus. Yesuslah Tuhan atas hari Sabat, dan hanya mereka yang menerima rohnya Yesus yang bertahan sampai akhir. Hanya mereka yang menerima rohnya Yesus yang pasti menang, sebab Yesus sudah kalahkan dan bahkan musnahkan iblis. Apakah pilihan saudara? Apakah saudara menyembah Allah Bapa pada hari Sabat, hari Sabtu? Atau saudara menyembah Trinitas pada hari Sabat, hari Sabtu? Sembah Trinitas pada hari Sabat, hari Sabtu, sama dengan berbakti pada hari Minggu. Sebab Allah yang disembah sama. Karena itu adalah doa kami agar kita semua berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, dan menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus.
Amin.